Selamat siang teman-teman, saya Raka Maulana melaporkan dari Gunung Klotok. Jadi ternyata di bawah rumahnya Mbah Katimin, berjarak berapa kilometer Mas Aji Saka? Dari rumahnya Mbah Katimin? 3 kilometer, sekitar 3 kilometer itu ada Patirtan teman-teman. Nah ini namanya Patirtan Gunung Klotok ya, karena belum ada namanya. Jadi ditemukan Patirtan. Kalau menurut Mas JJ dari Pasak itu namanya sumber duet atau sumber soko. Jadi di sini juga untuk apa ya, aliran air utama tinggi untuk itu warga sekitar sini. Nah ini penampakannya guys. Ini di hari keberapa ekskavasinya? Hari kelima ekskavasi. Hari keempat ya? Hari keempat ekskavasi. Hari Senin terakhir ekskavasi di sini. Saderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika monggo dipun like, komen lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Selamat siang Pak Said. Siang. Ya, ini saya mau tanya tentang Patirtan ini. Oh iya iya. Kira-kira tahun berapa? Kalau bicara tahun itu kita belum bisa karena kita belum punya prasasti atau referensi yang menyebutkan itu, tapi kemungkinan kalau masanya mungkin kita bisa perkirakan ya. Jadi kelihatannya melihat dari batanya ya, kelihatannya ini mungkin dia sebelumnya Majapahit. Sebelum Majapahit? Iya, sebelum Majapahit. Kemungkinan Kadiri seperti itu. Terus kira-kira ada korelasinya nggak dengan candi-candi atau gunung apa Mas? Gunung Klotok. Gua Klotok itu ya? Gua Selomangkleng. Selomangkleng. Iya. Nah, kalau kita lihat secara menyeluruh ya di Gunung Klotok ini, jadi memang ada gua, pertapaan, ada candi dan ada Patirtan. Nah, ini lengkap sekali. Jadi sebelum naik ke daerah suci di candi-candi, ada tempat bersuci. Ada gua di atas juga selain gua Selomangkleng itu. Jadi lengkap semuanya, satu Gunung Klotok ini lengkap. Jadi berarti untuk pelengkap ritual juga gitu ya? Iya. Secara spiritual gitu? Iya. Kalau boleh tahu gimana Pak Said? Kalau tatarannya gitu, biasanya itu gimana? Nah, kalau ini kan semua bangunan-bangunannya ada di atas, ya. Jadi sebelum naik ke bagian yang suci, tempat beribadatan, dia harus bersuci dulu. Harus bersuci dulu. Dan kita tahu dari informasi masyarakat bahwa di sekitar Gunung Klotok ini banyak sekali struktur. Banyak. Jadi kemungkinan besar di atas-atas sampai ke puncak pun ada. Hanya kita belum survei semuanya. Seperti yang di atasnya Gua Selomangkleng itu, di puncaknya itu ada struktur. Di puncak bukit. Di puncaknya. Ya. Terus kemarin tuh kata Mas Novi itu Klotok itu adalah Mandalaka Dewa Guruan ya? Nah kalau Mandalaka Dewa Guruan itu apa artinya Pak? Jadi gini, kalau sekarang kita mengenal semacam pesantren ya, nah seperti itulah. Oh berarti seperti pesantren? Jadi tempat pembelajaran untuk agama Hindu-Buddha pada masa lalu. Ya, jadi tempat suci lah. Berarti banyak orang berlalu lalang pada masa lalu? Harusnya banyak. Dan kita lihat banyak sekali pecahan bata di sepanjang jalan. Nah itu mungkin bagian-bagian daripada bangunan-bangunan yang ada pada masa itu. Keren. Terus kalau ini ekskavasinya ini dimulai kapan? Terus kira-kira dihentikan kapan Pak? Oh iya, ini kan yang namanya kegiatan ekskavasi kan harus mengacu kepada budget yang ada ya. Iya betul. Dan ini adalah kerjasama dengan dinas Kota Kediri dan BPCB Jawa Timur. Ini sudah dilakukan selama 5 hari atau 4 hari dan kemungkinan nanti berhenti pada hari Senin. Itu untuk tahap pertama. Karena ini nggak mungkin selesai dalam satu tahap. Ya. Tapi tidak ditutup lagi ya? Ada beberapa bagian yang harus kita tutup dulu supaya nggak rusak. Karena kalau dia terbuka nanti orang masuk injak-injak akan rusak. Dan kalau kita tutup itu kita kasih plastik dulu baru ditimbun, jadi tetap aman. Berarti bisa disimpulkan kalau Gunung Klotok itu adalah gunung suci Pak Said? Ya kalau melihat temuan yang ada saat ini ya bisa disimpulkan begitu. Jadi mungkin ini saya secara bercanda saya sebut tadi, jangan-jangan ini Klotok ini adalah penanggungannya Kediri gitu.
Karena kita tahu di Gunung Penanggungan itu kan 200-an candi. Nah ini bisa jadi seperti ini. Iya. Walaupun jumlahnya nggak sama gitu kan ya. Karena banyak pendaki juga melaporkan banyak ditemukan struktur-struktur. Nah, iya betul itu. Ya itu. Iya. Keren. Makanya kelanjutan ekskavasi Candi Klotok, Pak. itu yang paling perlu dilakukan oleh Pemda sekarang adalah melakukan survei secara menyeluruh dulu. Supaya kita bisa melokalisir ada apa saja, di mana saja. Sehingga kalau ada pemanfaatan lain, ada kegiatan yang lain diminta untuk menghindari itu dulu. Oh iya. Iya kan? Kan Supaya kita nggak tahu, rusak gitu. kita tahu ada tracking untuk crosser kan di sini. Nah kalau kita sudah melokalisir semua itu kita bisa arahkan. Ini jangan dilalui supaya lebih aman. Nah selanjutnya itu baru kita buka, kita ekskavasi. Setelah diekskavasi jangan dibiarkan begitu aja, harusnya ditindaklanjuti rekonstruksi. Betul. Baru nanti bisa dikembangkan untuk objek wisata. Siap. Ya seperti itu. Terus Pak Said, sudah ditemukan berapa candi kalau di Klotok sini? Indikasinya sudah 5, 6 dengan ini. Ini termasuk Patirtan ya? Iya Patirtan, oke. Tapi yang dibuka baru 3, 4 dengan ini. Oh, yang diekskavasi Ya, baru 3 4 ini. 4 dengan ini. Siap. Tapi indikasinya itu kita lihat Banyak ya? banyak ya perlu dipastikan. Iya. Tapi itu tadi langkah pertama itulah identifikasi dulu posisinya sehingga kita bisa mengamankan lebih awal. Siap. Ya. Terima kasih Pak Said. Sama-sama. Sementara itu dulu. Ya. Semoga informasi dari jenengan bermanfaat untuk teman-teman dan menjadi inspirasi supaya teman-teman itu lebih menjaga budaya kita. Ya. Siap. Amin. Terima kasih Pak Said. Terima kasih. Selamat siang Pak. Oke, selamat Kenalkan siang. saya Raka Maulana dari Viper Kediri. Kalau boleh tahu jenengan siapa Nji? Nama saya Nugroho Harjolukito. Pak Ya. Nugroho, Jadi kebetulan hari ini kita ekskavasi, kita dari tim Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur. Berarti dari BPJB Pak nggih? BPJB ya. Oke. Kalau boleh tahu ini mulai ekskavasi kapan Pak? Kalau untuk memulai kegiatannya itu hari Senin ya. Hari Senin kita memulai dengan pembuatan grid ya. Dalam 1 hari itu. Kemudian kita mulai menggali itu hari Selasa. Oh, dimulai hari Selasa. Berarti kita sudah 4 hari ini kita melakukan penggaliannya gitu ya. Siap. Terus kalau boleh tahu ini sebenarnya dulu apa, Pak Nugroho? Dulu itu sebenarnya ketika kita tahu pertama kali itu hanya sebuah tatanan bata yang Struktur ya, gitu ya. struktur yang tertindih oleh konstruksi irigasi pengairan. Tapi kita yakin bahwa struktur ini pasti petirtaan. Petirtaan. Kita sudah yakin ya, karena ada air dari irigasi itu yang diambil dari sumber seperti itu. Dan itu sudah salah satu dari indikasi yang menguatkan kita bahwa itu sebuah petirtaan. Dan ketika kita programkan dan kita buka bahwa struktur itu memang sebuah petirtaan dengan adanya jalur-jalur inlet, jalur inlet yang membagi distribusi air ke kanan dan ke kiri dari petirtaan itu, yang akhirnya nanti bermuara pada pancuran Jaladuara. Cuman hari ini kita belum temukan. Ya, cuman ada salah satu posisi Jaladuara yang sudah hilang, Jaladuaranya. Ya. Berarti Jaladuaranya hilang ya? Satu hilang. Jadi artinya satu hilang. Itu hilangnya kita tidak tahu ya, nanti entah apa dia jatuh di bawah bilik ini ya. Karena biliknya juga belum selesai ini, belum kita gali sampai ke lantainya belum gitu. Tapi perkiraan ada berapa Jaladuara setiap patirtan itu, Pak? Itu tidak ada patokannya ya. Jadi artinya melihat dari keluasan bilik. Kalau biliknya kecil ya mungkin 4 sampai 5 gitu ya. Dari biasanya dalam satu dinding, kalau kecil katakanlah misalnya dindingnya cuma 5 meter, mungkin ada 2. Ada 2, kemudian satu di depan, 2 di samping kanan kiri. Itu. Nah, kalau ini saya perkirakan mungkin bisa lebih dari 5 gitu ya. Mungkin bisa 6 atau 7 lah gitu. Jadi ya. Jadi se-area ini ada sekitar 5 sampai 7 Jaladuara. Gitu ya, mudah-mudahan itu karena dinding biliknya itu memanjang gitu. Dinding biliknya memanjang yang memungkinkan itu bisa ditempatkan 3, misalnya 3
terus di kanan kiri itu 2 gitu ya. Seperti itu. Itu harapan kita ketemu seperti itu. Itu akan lebih lengkap lagi sebagai sebuah petirtaan. Nah, seperti itu. Kalau di Klothok ini ada berapa situs peninggalan kerajaan, Pak? Kalau ini kan termasuk situs ya? Iya, sini ya. Ada berapa titik kalau yang sudah dan yang belum diekskavasi? Kalau yang sudah itu kan memang ada berapa ya, dari Gua Selo Mangleng, kemudian Mas Kumambang, Candi, terus kemudian Petapaan Pak Dedean, Selo Bale, terus kemudian Candi Klothok itu sendiri, terus petirtaan ini 6 yang artinya yang sudah kita identifikasi ya. Tapi kalau melihat keluasan dari Gunung Klothok ini, saya yakin lebih banyak lagi karena kita belum mengeksplorasi, dan itu perlu kita eksplorasi gitu ya. Artinya untuk kawasan Klothok ini merupakan sebuah kawasan cagar budaya yang mempunyai satu kesatuan fungsi pada masa lalu, seperti itu. Sebagai apa kira-kira? Kalau kita lihat tipe tinggalan yang ada, ini berkaitan semua itu dengan religi. Oh, berarti dengan religi, sisi spiritualis spiritual ya. Karena kita melihat di Gua Selo Mangleng itu dengan relief-relief yang merupakan relief kehidupan dari duniawi sampai ke tingkatan nirwana seperti itu, ada tercermin di situ. Kemudian ada tipe-tipe relief-relief orang bertapa ya. Itu menunjukkan bahwa di sini memang fungsinya itu ke arah spiritual yang biasanya itu dikenal sebagai wanasrama. Wanasrama. Ya, sebagai wanasrama. Dan wanasrama itu terdiri dari para biksu. Jadi sebagai berarti Buddha ya? Bukan. Hindu, jadi kalau Buddha. sudah biksu, biksu atau maupun resi, kalau wanasrama itu sudah meninggalkan aliran biasanya. Berbagai aliran mereka bersatu ke situ. Ditinggalkan ya? Iya, makanya di puncak gunungnya itu sendiri itu tidak menempatkan salah satu agama, salah satu simbol ya, simbol salah satu aliran ataupun tidak ada. Artinya mereka menyatu dan konsepnya memang hanya ke moksa, hanya ke kedewataannya. Berarti bisa disimpulkan kalau zaman dahulu itu kalau sudah masuk ke wanasrama itu meninggalkan semua agamanya. Meninggalkan ya? semuanya. Jadi mereka hanya melakukan fokus tapa brata. Jadi hanya bagaimana manusia menuju ke Tuhan itu aja. Jadi hubungan vertikalnya aja yang dicari seperti itu. Jadi mereka meninggalkan atribut-atribut dari aliran. Nah, seperti itu. Nah, terus ngomong-ngomong ini kan masalah spiritual, Pak ya. Nah, jenengan sebagai ketua BPCB ya? Ketua tim BPCB. Itu kan pasti ini ada sesuatu terkait spiritual. Nah, jenengan pernah nggak mengalami sesuatu yang mistis terkait dengan situs-situs seperti ini? Kalau saya itu kebetulan tidak pernah gitu tidak pernah ya. Jadi secara langsung saya tidak pernah. Kalau teman-teman anggota tim saya mungkin. Tapi ya, ketika saya melakukan ekskavasi di Gunung Klothok 2 kali musim penghujan, selama kegiatan tidak pernah hujan. Keren. Dan setelah saya selesai, itu pasti hujan turun. Saya tidak tahu persis apakah itu memang kebetulan atau memang kegiatan saya itu direstui oleh para leluhur tersebut. Itu yang saya rasakan 2 kali. Ya, 2 kali saya. Itu di Gunung Klothok ini. Sekarang kan baru seminggu yang lalu tuh saya selesai. Yang sudah candi itu ya. Kan sudah musim penghujan. Saya tidak sama sekali tidak ada hujan, meskipun di bawah hujan ya. Di bawah itu hujan. Di bawah hujan itu hujan. Tapi di atas itu tidak. Mantap. Dulu juga pernah di Tunglur. Oh, situs Tunglur. Iya, saya melakukan penggalian di sana. Sama di musim hujan. Tidak pernah hujan turun selama saya penggalian. Merinding saya, Pak. Padahal di perempatan jalan besar hujan deras. Setelah selesai saya berkemas, hujan turun. Bahkan masyarakat itu mengira ini orang-orang purbakala ini punya ilmu apa ini? Seperti itu, ya. Itu gue yang seperti itu.
kok selama penggalian tidak hujan gitu ya. Tapi kenapa setelah selesai hujan? Nah itu jadi itu di luar nalar mungkin ya. Gitu, kalau boleh saya hubung-hubungkan Pak ya. Iya. Nah saya kemarin kan juga sempat wawancara para Pini Sepuh. Nah itu katanya itu Nusantara ini akan kembali pada kejayaannya. Demikian Wong Jawa akan kembali ke wibawaannya gitu. Ya semoga dengan adanya situs-situs yang mulai terkuak ini Nusantara akan berjaya kembali. Iya, mudah-mudahan seperti itu. Jadi artinya bahwa kejayaan Nusantara akan berjaya kembali dan tidak ada keruwetan politik, keruwetan dan apapun itu ya. Jadi kita kembali menjadi bangsa yang besar seperti dulu disegani oleh negara-negara lain seperti itulah. Mungkin itu ya. Sementara gitu dulu Pak Nugroho. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Oke.